Oke, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses. Pada kesempatan kali ini atau pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas atau mengenal lebih jauh tentang relay. Relay itu sebenarnya dasar dari penggunaan PLC atau dasar teorinya PLC itu berawal dari relay. Ya. Nah, relay itu ada macam-macam, ada banyak sekali macam relay. Ya, jadi relay itu bisa bermacam-macam. Contohnya seperti ini, ada relay yang seperti ini, ada relay yang plastik utuh seperti ini, ada yang kaca juga, kemudian ada yang warna seperti ini. Ada lagi relay-relay yang lain, yang besar, yang digunakan untuk arus-arus yang besar, untuk arus listrik kuat atau listrik AC atau pada industri-industri. Nah, relay yang kita gunakan kali ini saya ambil contoh seperti ini. Bentuknya seperti ini, jadi ada coilnya di dalam, kemudian ada kontak-kontak magnetnya, ya. Jadi kontaknya itu ditarik oleh magnet. Jadi kalau kita pelajari secara teoritis seperti ini bentuknya. Jadi ada coil atau kumparan, ya, kumparan seperti ini, di mana kalau kumparan ini dialiri listrik pada kutub 2 terminal R ini dialiri listrik entah dari atas atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas karena arus bolak-balik, bisa saja seperti itu. Tapi intinya, teorinya, prinsip kerjanya, jika relay ini dialiri arus listrik, maka di sini akan timbul magnet, ya. Pada intinya akan timbul magnet, dan inti ini akan menarik kontak ini, ya. Jadi ini ada kontak yang saya sebut dengan common atau com. Kontak ini akan ditarik oleh magnet ini ketika magnet ini kumparan ini dialiri arus listrik. Kemudian ada dua kontak, ya. Ada dua kontak. Kontak yang pertama normally close, ya, normally close, di mana dalam keadaan normal atau tidak teraliri listrik, kontak ini atau COM-nya, ya, terminal COM-nya ini akan terhubung ke NC-nya atau normally close-nya. Ketika dialiri listrik, maka kontak ini akan ditarik ke bawah dan akan kontak atau akan berhubungan dengan normally open atau NO. Jadi kontrak ini pada saat dialiri listrik, tombol ini akan terkoneksi dengan NO. Pada saat tidak dialiri listrik, kontak ini akan terhubung ke NC. Biasanya disebut dengan K atau kontak, ya. Kemudian relaynya biasanya ditulisi simbol R saja, atau R itu relay. Jadi terminalnya sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini relay yang memiliki 5 terminal. Ya, 5 terminal. Sama juga dengan ini sebenarnya. Ini juga 5 sebenarnya, tapi normal close-nya yang 1, normal open-nya yang 1, sehingga ini ditambahkan com-nya menjadi 2. Kemudian ini coil-nya. Seperti itu. Jadi prinsip kerjanya sangat sederhana, tapi dalam penggunaannya sangat bermanfaat. Jadi sebelum kita masuk ke PLC, relay ini dulu yang kita gunakan sebagai inspirasi dalam penggunaan PLC. Jadi relay ini disebut dengan hard wiring. Jadi pengawatan-pengawatannya sangat banyak. Namun untuk mengurangi pengawatan-pengawatan yang sulit, yang ribet, yang banyak itu, digunakanlah PLC. Nanti PLC-nya kita akan bahas pada video yang lain. Nah, ini dasar relay. Jadi relay ini coilnya dialiri listrik, diberikan tegangan. Tegangannya tergantung. Jadi ada yang 5 volt untuk yang digital saja, ada yang 9 volt, ada yang 12 volt, tapi khusus untuk rangkaian-rangkaian
pada PLC atau pada hard wiring, biasanya relay ini menggunakan 24 volt. Jadi tegangan pada R-nya ini diberikan tegangan 24 volt kalau untuk yang arus kuat. Jadi relaynya seperti itu. Kemudian untuk penggunaannya kita harus mengenal lagi bagaimana kontak normal close-nya, simbolnya seperti ini. Ya, normal close-nya simbolnya seperti ini. Kemudian normally open-nya terbuka seperti ini. Jadi ini dua ini disebut kontak. Ya, jadi bukan tombol, ya. Tombol berbeda dengan kontak. Kalau tombol itu seperti tombol tekan misalnya. Kita gunakan tombol itu seperti ini. Bisa juga itu tombol. Kemudian ada juga yang lain. Yang tombol itu ada lagi yang lain misalnya seperti ini. Ini juga tombol, ya. Ya, kemudian ini juga tombol. Ini yang normally open-nya, ketika ditekan baru terhubung. Kalau ini yang normally close-nya, ya, ketika ditekan dia putus. Nah, ini tombol, berbeda dengan simbol seperti ini. Ini kontak pada relay, yaitu kontak yang pada relaynya yang seperti ini. Jadi normally close-nya atau normally open-nya tergantung mana yang kita gunakan. Ya, jadi perbedaan antara tombol tekan dengan kontak kita harus paham itu. Sebab dalam penggambarannya nanti supaya kita bisa membedakan mana yang tombol yang terpisah dari relay, mana yang dihubungkan dengan coil atau yang kontaknya dari relay. Ya, kemudian ada juga relay yang menggunakan seperti yang ini. Ini berarti gunakan simbol yang ini. Jadi normally open-nya sendiri ada dua terminal, kemudian normally close-nya sendiri ada dua terminal. Jadi seperti ini. Ya. Kalau yang ini hanya 5 terminal, kalau ini 6 terminal karena 1 2 3 4 5 6. Seperti itu. Nah, bagaimana di dalam rangkaiannya nanti kita akan lihat. Kita lihat rangkaian yang kita gunakan itu untuk supaya kita lebih paham seperti ini. Jadi kalau kita memasang lampu pada video yang lain yang terdahulu saya sudah buat ini, bagaimana kita menghidupkan sebuah lampu ini hanya dengan sebuah tombol tekan. Nah, ini tanpa relay. Pada video-video berikutnya kita akan gunakan tombol tekan, lampu dan relay atau relay dan lampu sehingga penggambarannya berbeda. Itulah yang disebut dengan hard wiring tadi. Nah, kalau tombol, simbolnya tombol itu bentuknya seperti ini kira-kira ya, banyak ada macam-macam, ada warna merah, ada warna kuning dan sebagainya. Kemudian yang normally open-nya seperti ini simbolnya, normally close-nya seperti ini tombol tekan. Kemudian ada lagi yang kontak tadi, kontak relay itu tadi seperti ini. Ini normally open-nya, ya. Simbolnya seperti ini, berbeda kan dengan ini. Kalau ini ada titik-titik tombolnya. Kemudian ini kontak normally close pada relay. Ya. Nah, seandainya kalau gambaran yang ini kita tambahkan sebuah relay untuk menyalakan lampu ini, jadi lampu ini tidak langsung dihubung dengan tombol ini, tidak langsung dihubung dengan lampu, tapi kita hubungkan ke relay dulu. Baru relaynya kita gunakan kontaknya, entah yang normally close atau yang normally open, kita hubungkan dengan lampu. Nah, itu gunanya berarti kita mau memanfaatkan relay yang ada. Kita lihat pada video pada slide yang berikutnya seperti ini misalnya. Ya, seperti ini. Ini tombol kita hubungkan dengan coil dari relay. Ya. Jadi ada relaynya di sini. Ya. Tombolnya kita hubungkan dengan coil, jadi tombol kita hubungkan ke fase. Kemudian tombol ini kita hubungkan dengan relay dan relaynya kita hubungkan dengan netral dari listrik. Ingat sekali lagi, kontak atau tombol tidak boleh langsung ke netral, tidak boleh dihubungkan langsung ke sini.
dari fase ke netral harus ada beban. Jadi relay ini sebagai beban. Nah, ketika tombol ini ditekan, maka relay ini akan menimbulkan magnet dan menarik kontak K1-nya. Jadi K1 ini ada di sini, ya. K1-nya ada di sini. Kemudian K1 ini akan tertarik oleh magnet dan menghubungkan antara sumber listrik ini dengan lampu. Sehingga lampu 1 menyala. Ini normally open-nya. Kemudian kontak normally close-nya dari relay ini kita hubungkan dengan lampu 2. Simbol normally close-nya seperti ini. Ketika tombol ini tertekan, relay ini bekerja, maka ini akan diputuskan sehingga lampu ini akan mati. Jadi pada saat kita tombolnya belum ditekan, lampu 2 yang menyala, lampu 1-nya padam. Pada saat tombol ini tekannya diaktifasi atau aktualisasi atau ditekan, maka K1 ini akan menghubungkan lampu 1 dan lampu 1 menyala. Ini saya buat keterangan di sini sebuah tombol atau sebuah tombol tekan untuk menghidupkan 2 lampu menggunakan sebuah relay. 2 lampunya ini, lampu 1 dan 2. Ya. Nah, ini fungsi daripada relay. Jadi relaynya kita gunakan untuk menghidupkan 2 lampu ini atau 1 lampu juga bisa. Ya. Kemudian ada yang perlu dijelaskan, setiap penggambaran hardwiring seperti ini di bawahnya atau di line netral daripada gambaran atau grafik kita itu ada simbol seperti ini. Simbol seperti ini menunjukkan ini kontak normally open-nya ada di sebelah kanan, normally close-nya ada di sebelah kiri. Nah, normally close-nya dari K1 ini, dari relay ini, jadi simbol ini ada di bawah relaynya. Normally open-nya ada di baris 2. Ya, ini baris 2. Jadi 2 ini. Ya, 2 ini menandakan baris kedua. Normally open-nya ada di baris 2. Normally close-nya ada di baris 3. Berarti di sini seharusnya ada tulisan bahwa di sini itu ada 3, ya. Di sini itu ada 3. Ya. Kenapa 3? Karena normally close-nya, ya, normally close yang ini normally close, ini normally open. Dari relay R atau K1 ini, dari R1 ini atau relay 1 ini, itu normally close-nya ada di baris 3, normally open-nya ada di baris 2. Normally open ini ada di baris 2, normally close-nya ada di baris 3. Itu simbol ini wajib difahami sehingga setiap relay dicantumkan di bawahnya dengan tanda seperti ini. Contohnya seperti ini misalnya. Normally close-nya ada di baris 2 dari relay ini baris 2-nya. Ya. Nah, jadi ketika tombol ini kita tekan, lampu 1 akan menyala, lampu 2 akan padam. Ketika tombolnya tidak ditekan, lampu 2 menyala, lampu 1-nya padam. Kenapa dia menyala? Karena ada pada normally close, pada kontak normally close dari relaynya. Jadi dalam keadaan tidak tertekan, dia terhubung. Nah, demikian juga ini pakai relay. Sama saja sebenarnya, ini saya ambil hanya normally close-nya saja. Jadi sama dengan itu tadi. Jadi lampu ini akan menyala terus walaupun kontaknya belum ditekan. Apabila tombol ini ditekan, maka kontak ini akan terbuka dan lampunya padam. Nah, seperti itu penggunaan relay. Jadi satu kita sudah coba menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan relay dalam rangkaian sangat sederhana. Ini baru satu rangkaian, ya. Baru satu rangkaian. Bagaimana kalau rangkaiannya banyak misalnya? Bagaimana kalau rangkaiannya banyak? Nanti pada video-video yang berikut kita akan coba bahas.
Jadi saya kira prinsip dasar relay itu seperti itu. Nanti kalau menggunakan 2 relay, 3 relay, 4 relay dan seterusnya, kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan video ini berguna. Kalau misalkan ada pertanyaan yang perlu diperjelas, nanti isi saja pertanyaannya di kolom komentar. Atau ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki pada video seterusnya atau video selanjutnya, tolong dituliskan di kolom komentar. Kemudian tolong di-share supaya makin banyak yang nonton dan makin berguna buat orang lain. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat kita semua.